Pertanyaan selanjutnya, gimana hukumnya akikah yang sudah membudaya di daerah pasca 40 hari kelahiran untuk laki-laki dan 35 hari untuk perempuan, istilahnya selapan, dan apa hukum dari selapan itu sendiri? Jadi selapan itu, saya belum jawab akikah dulu ya, biar gampang. Selapan itu ini kan tradisi yang dibuat oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang itu adalah pendakwah Indonesia yang sangat mampu mengakulturasi dengan budaya setempat. Misalnya akulturasi, bukan bid'ah, akulturasi. Contoh begini, ini perlu saya jelaskan biar sampai tak sedikit bid'ah. Gini contohnya, ada tradisi yang namanya Lebaran ketupat, kan begitu ya? Enggak ada hadisnya, enggak ada itu ayatnya, enggak ada. Cuman Sunan Bonang itu ingin mentradisin pada masyarakat supaya puasa 6 hari bulan Syawal. Setelah 6 hari mereka bersyukur, disebut namanya Lebaran ketupat. Siapa orang yang larang itu selamatan? Bersedekah. Disebut namanya Lebaran ketupat. Paham? Itu namanya bagaimana dia itu mengakulturasi, bagaimana pesan-pesan agama itu disampaikan dengan tradisi yang mudah diterima oleh masyarakat setempat. Maka akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita ini Lebaran tapi nggak puasa. Iya Pak ya Bu? Ya. Ini yang terjadi, 6 harinya nggak puasa, tapi sibuk tidak pulang-pulang dari pasar karena mau Lebaran ketupat. Iya Pak ya? Ini yang terjadi kepada diri kita. Sama dengan tradisi tadarusan. Tadarusan ini tradisi dari zaman Nabi dikembangkan oleh Sunan Bonang. Yang satu baca, yang lain mendengarkan. Iya Pak ya Bu? Itu meniru Nabi. Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Kita enggak. Yang satu baca Quran, yang satunya makan cendol. Yang satunya makan rujak. Berarti ada malaikat Jibril makan cendol. Itu yang terjadi. Buktinya dari mana? Kalau baca Quran lama enggak ganti-ganti. Berarti ini apa? Temannya makan rujak dia itu. Nah kira-kira begitu, kadang ada temannya dia sibuk makan. Kira-kira begitulah. Itu namanya. Nah, sekarang bagaimana salapan itu akulturasi sebenarnya itu ingin mengadakan yang disebut namanya apa? Yang disebut namanya itu akikah. Tapi kalau disebut akikah mereka nolak. Sama sekarang ini MUI ini sekarang itu selalu menyatakan apa istilahnya ekonomi baru, new economic. Itu sudah menyatakan begitu, tidak berani menyatakan ekonomi Islam karena orang sudah nolak. Kalau Islam sudah ketakuti, udah apa? Ekonomi baru. Isinya apa? Ya ekonomi Islam. Coba lihat mana MUI fatwanya bukan ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Tapi merek yang ditampilkan apa sekarang? New economic, ekonomi baru. Diterima. Nah itu yang dilakukan oleh. Nah selapan itu maunya sebenarnya apa? Akikah. Cuman supaya diterima di Belung apa? Selapan. Nah kemudian kenapa tidak konsisten dengan harinya sesuai seperti itu? Karena itu ngikutin madhab Syafi'i yang sifatnya longgar. Maka karena itu kalau nanti dalam bentuk nyembelih kambing itu sah dalam konteks akikah, dan menurut saya itu salapan itu termasuk akulturasi ya, ajaran-ajaran agama tapi disampaikan dengan pendekatan masyarakat. Apa itu bid'ah? Saya bahas sedikit saja biar sampai beda. Yang dimaksud bid'ah itu yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi ketika mensarahin hadis itu dalam kitab Sahih Muslim, kullu bid'atin dalalah, itu amal perbuatan itu sama sekali tidak ada sandaran Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas atau sadud dari'ah. Itu kalau nggak ada sandaran sama sekali itu yang disebut namanya bid'ah. Tapi kalau ada sandaran qiyas, ada sandaran bid'ah, ijma', itu masih belum disebut namanya bid'ah. Tapi ada yang menyatakan, ada yang menyatakan tidak. Itu konteks sederhananya bahas bid'ah. Nanti kalau saya bahas nanti waktunya habis hanya membahas bid'ah karena perlu pembahasan banyak. Itu sederhananya begitu. Satunya apa? Sampai kalau baca misalnya A'lamun Nubala. Dalam kitab A'lamun Nubala itu anaknya Imam Ahmad bin Hanbal namanya Abdullah bercerita ayahnya setiap malam itu sholatnya 300 rakaat. Misalnya baca Bu A'lamun Nubala.
Itu Imam Ahmad, siapa yang menyatakan dia kullu bid'atin dhalalah, masuk neraka? Ayo. Nggak bisa. Apa kenyataannya? Sebelum tidur dia sholat 300 rakaat. Kalau sampean sebelum tidur 300 buka HP. 300 chatting dan sebagainya. Ini apa bid'ah? Rasulullah tidak pernah, tidak ada hadis satupun yang berarti Rasulullah itu hadis 300 rakaat. Tidak ada sahabat satupun yang menyatakan apa sholat 300 rakaat. Umar bin Khattab, dulu Rasulullah itu sholat tarawihnya apa? Tidak berjamaah, hanya 2 malam berjamaahnya. Ternyata Umar bin Khattab meminta supaya sholat tarawih itu berjamaah selama 1 bulan. Apa berarti Umar bin Khattab itu bid'ah masuk neraka? Tidak, itu ijtihad. Tambah lagi Abu Bakar apa? Mengumpulkan Al-Quran. Begitu zaman Nabi Al-Quran kan nggak dikumpulkan. Apa berarti Abu Bakar itu masuk neraka? Nah itu pemahaman bid'ah itu begitu. Artinya kalau nggak ada sandaran sama sekali, baik itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, sadud dari'ah, amal ahlil Madinah, urub dan sebagainya. Disitulah disebut namanya bid'ah. Itu penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitabnya ketika mensarahi dalam kitab Syarah Muslim, ketika menyarahkan kullu bid'atin dhalalah. Mohon maaf saya nanti kalau ingin bicara khusus itu jelas itu tuntas saya akan bicarakan itu. Karena ini waktunya hanya pertanyaan, saya jawab lewat aja. Silahkan.